Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memasuki perayaan Ekaristi Kudus, marilah kita terlebih dahulu menyatukan hati untuk mendengarkan riwayat hidup singkat almarhum Ibu Teresia Sutinem Alma yang hari ini kita doakan dengan penuh kasih. Riwayat hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan perjalanan iman, buah pelayanan, dan kesaksian kasih yang beliau wujudkan sepanjang hidupnya. Pembacaan riwayat ini menolong kita mengenang karya, pengabdian, serta kehadiran beliau yang begitu berarti bagi keluarga, komunitas, dan banyak orang yang telah dilayaninya sampai akhir hidupnya. Dengan penuh hormat, marilah kita menyimak riwayat hidup beliau. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kami akan membacakan riwayat hidup singkat dari Ibu Teresia Sutinem Alma yang kita cintai. Ibu Teresia Sutinem Alma yang akrab dipanggil Ibu Tres, lahir di Turi, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 12 Juli tahun 1945 dari pasangan Bapak Yohanes Pawiro Sutomo almarhum dan Ibu Elizabeth Sutina almarhumah. Ibu Tres adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Riwayat pendidikan, tahun 1967 lulusan SPG Katolik di Malang. Tahun 1974 lulusan Sarjana Muda Sekolah Tinggi Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Riwayat panggilan, tahun 1963 sebagai perkenalan Alma Putri. Tahun 1966 mengikrarkan kaul perdana. Tahun 1976 mengikrarkan kaul kekal. Riwayat perutusan, pada tahun 1965 sampai 1967 ditugaskan di Madiun, Sekolah SLB dan SPG Panderman. Pada tahun 1968 sampai 1970 ditugaskan di Malang, Dempo, kuliah dan asrama. Pada tahun 1970 sampai 1997 ditugaskan di Malang Seruni 4B sebagai bagian keuangan Bakti Luhur. Tahun 1987 Ibu Tres ditugaskan ke Belanda untuk membuka jalinan kerjasama dengan Pepen Klinik untuk penanganan disabilitas di Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 2012 ditugaskan di Malang, Staman 11 sebagai Kepala Keperawatan Bakti Luhur Malang. Pada tahun 2004 sampai 2012 ditugaskan di Jalan Nangka, Jakarta sebagai Ibu Pelayan dan Ketua Yayasan Bakti Luhur Cabang Jakarta. Pada tahun 2012 sampai 2018 ditugaskan di Malang, Patmos Atas, dan terpilih sebagai pemimpin umum Alma Putri selama 2 periode dan sebagai pembina Yayasan Bakti Luhur Malang. Pada tahun 2018 sampai 2025 bertugas sebagai Ketua Pembangunan. Riwayat sakit, Ibu Teresia Sutinem Alma mulai sakit sejak Juli 2025 dan dirawat di Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang. Dokter menganjurkan untuk pemeriksaan darah lengkap.
Dari hasil pemeriksaan yang ada, ditemukan beberapa penyakit yang perlu ditangani dengan benar, sehingga dokter IGD menganjurkan untuk rawat inap. Pada akhir Juli, Ibu Tres dinyatakan membaik, sehingga kembali ke Wisma Patmos Atas sambil pengobatan rawat jalan. Tanggal 15 Oktober 2025, kondisi Ibu Tres mengalami penurunan, sehingga dilarikan ke IGD RKZ. Di sana dilakukan beberapa tindakan medis dan disarankan untuk rawat inap. Ibu Tres dirawat di ruang Santa Marta dan ketika kondisi semakin menurun dipindahkan ke ICU untuk perawatan secara intensif. Tanggal 1 Desember 2025, Ibu Tres mendapatkan perawatan paliatif. Dan pada tanggal 2 Desember pukul 5:56, Ibu Tres menghembuskan nafas terakhir. Ibu Tres dikenal sebagai pendoa dan pekerja keras. Renungan pribadi, jam suci, ekaristi dan bacaan rohani dijalaninya secara rutin dan mendalam. Selain hidup rohani yang mendalam, Ibu Tres juga pekerja keras. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak dan orang berkebutuhan khusus di Bakti Luhur. Ibu dikenal sebagai pribadi yang mendengarkan, tegas, dan mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat bertanggung jawab juga terhadap tugas-tugas yang diberikan. Suka berbagi, ramah, dan perhatian menjadi sifatnya yang khas. Pikiran dan pandangan luas yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan selamat jalan kepada Ibu Tres. Semoga kami yang masih ada di dunia ini dapat melanjutkan tugas-tugas yang dipercayakan Ibu kepada kami dengan baik. Ibu, selamat jalan. Semoga Ibu dapat kembali ke rumah Bapa dengan baik. Kami selalu mendoakan kepergian Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Para Romo, Bapak Ibu, keluarga Ibu Tersia Sutinem, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan yang penuh kasih dan harapan hidup kekal ini, kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang kepergian Ibu Tres, tetapi juga merayakan iman bahwa hidup tidak diambil, melainkan diubah dalam Kristus yang bangkit melalui perayaan Ekaristi Kudus pagi ini. Sebagai seorang alma putri, Ibu Tres telah memberikan teladan pengabdian, kelembutan hati, kesetiaan pada kaulnya, serta dedikasi bagi karya pelayanan alma. Banyak dari kita merasakan sentuhan kasih, bimbingan dan semangat beliau yang tidak pernah padam. Maka melalui perayaan kudus ini, marilah kita bersama menyerahkan jiwa beliau ke dalam belas kasih Tuhan, memohon pengampunan dan damai bagi abadi baginya, serta meneguhkan hati kita yang ditinggalkan agar tetap hidup dalam pengharapan. Semoga perayaan Ekaristi ini menjadi ungkapan cinta kita kepada Ibu Tersia Sutinem Alma dan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk melanjutkan apa yang telah beliau wariskan. Semangat dalam melayani, pengabdian tanpa pamrih, dan kesetiaan dalam pelayanan dan doa. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Astanto CM dan Romo Adi Sabto Widyodo sebagai konselebran. Marilah kita mempersiapkan hati
menyatukan niat dan memasuki perayaan suci ini dengan hikmat. Sembari kita memohon, ya Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinar terang-Mu menyinari dia. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Ibu-ibu Alma, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Suasana kita memang suasana duka. Kita dibawa kepada emosi kesedihan karena memang kita akan berpisah dengan ibu kita, Ibu Teresia Sutinem Alma, yang telah hidup bersama dengan kita banyak tahun. Dan mungkin juga banyak pengalaman-pengalaman menarik, banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang sungguh-sungguh kita alami bersama-sama dengan dia. Setelah ini kita tidak akan bisa lagi mengalami pengalaman yang sama. Tetapi para saudara, seperti dikatakan dalam pengantar-pengantar tadi, peristiwa ini adalah peristiwa iman. Peristiwa yang penuh dengan syukur. Karena apa? Karena kehadiran Ibu Teresia Sutinem di tengah-tengah kita dalam kehidupan Alma sungguh-sungguh membawa pelajaran yang luar biasa, yang sungguh-sungguh patut kita hargai. Karena itu, agar perayaan ini benar-benar menjadi perayaan syukur karena iman yang ada di dalamnya, dan sungguh-sungguh dapat kita resapi dalam kehidupan kita, maka mari kita awali perayaan kita dengan menyesali segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita berseru mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu Ibu Teresia Sutinem Alma yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus dan di dalam Kristus. Terimalah saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Demikianlah sabda Tuhan.
Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan sertamu. Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga pewartaan Injil ini meneguhkan iman kita. Pesan Injil hari ini sungguh-sungguh sangat jelas. Dan kalau berbicara tentang Injil, tentang ajaran gereja mengenai kematian, saya yakin Anda sudah betul-betul katam. Ya toh? Sudah berapa kali ada kematian, ya toh? Yang diulas juga tentang kematian. Maka saya tidak berbicara tentang ajaran gereja mengenai kematian itu, tetapi saya mau melihat satu hal yang dikatakan oleh Yesus. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Alma menurut statutanya dikatakan bahwa seluruh hidupnya adalah kesaksian. Inilah yang diharapkan oleh Romo Jansen. Hidup dari setiap alma adalah kesaksian. Injil yang betul-betul berbicara kepada orang. Dan maka saya mungkin akan mengatakan inilah yang disaksikan oleh Ibu Teresia Sutinem. Janganlah gelisah hatimu. Saya lupa tanggal berapa, tiba-tiba ketika saya dinyetir mobil, Ibu Teresia Wigati itu telepon saya, Bu Tres mencari-cari Romo, mengharapkan Romo datang. Oh, kalau tidak salah kami dari Surabaya, ya. Ketika ada evaluasi di Surabaya, lalu jadi saya naik mobil, maka kami minta seluruh rombongan langsung ke RKZ. Dan ternyata Ibu Tres minta sakramen perminyakan. Dari pengalaman Anda, saya mungkin juga perlu bertanya kepada Romo Adi, dari pengalaman para imam, berapa banyak orang yang bersangkutan yang meminta sakramen perminyakan? Dari pengalaman saya, orang sudah koma, baru keluarganya yang meminta sakramen perminyakan. Padahal sakramen itu harus diminta oleh yang bersangkutan. Kalau diterimakan karena permintaan orang lain, itu karena orang lain yang beriman, bukan orang yang bersangkutan. Tetapi Ibu Tres sudah memanggil. Beberapa kali ketika di Patmos atas, Bu Tres minta berkat. Bu Tres minta didoakan. Apa artinya? Dia betul-betul tatak dalam beriman kepada Allah. Tidak diragukan lagi. Dan saya yakin dia juga tidak cemas selama hidupnya. Tetapi kalau ada orang yang fenomenologis, kalau melihat gerak mata dan badan tubuh Bu Tres selama sakit, kadang-kadang bisa ditafsirkan masih ada kegelisahan tertentu yang menjangkiti Ibu Tres. Sampai penerimaan sakramen perminyakan yang terakhir hari Rabu kemarin. Setelah menerimakan sakramen perminyakan, saya berbisik kepada Ibu agar Ibu berpasrah, bangga karena hidupnya adalah kesaksian. Keteguhannya dalam iman
adalah kesaksian bagi adik-adik. Setelah itu saya berpesan, sudah Ibu, lepaskan saja. Ketika saya mengatakan lepaskan saja, tangan Ibu dengan seluruh badannya itu seperti bergetar. Kata orang, Ibu itu tremor. Kalau tremor itu kan hanya tangannya saja, tetapi ini bahunya pun ikut bergetar. Orang mungkin bisa menafsirkan ada kegelisahan apa yang ada pada Ibu. Seperti saya tafsirkan tadi malam, saya yakin kegelisahan Ibu bukan karena kegelisahan apakah dia siap menghadap sang kaliknya atau tidak. Saya yakin dia betul-betul punya keyakinan besar bahwa dia akan bersatu dengan Kristus yang ia imani. Tetapi mungkin dari pengalaman-pengalaman saya dan mungkin juga dari pengalaman Ibu Tris pada waktu mengikuti Romo Jansen dan apalagi menjadi pemimpin umum selama dua periode, itu yang membuat Ibu gelisah. Romo Jansen katanya juga merasa saya ini berdosa karena ninggali berapa ribu anak berkebutuhan khusus kepada Alma. Meninggalkan begitu banyak anggota Alma yang beraneka ragam, gitu. Ada yang suci, ada yang betul-betul faithful, ada yang betul-betul punya pikiran yang kritis terhadap Alma, tapi juga ada yang SKD. Romo Jansen itu diwariskan kepada penerus-penerusnya. Mungkin itu yang merasa dia berdosa. Dan mungkin hal yang sejenis juga dialami oleh Ibu Teresia Sutinem. Dia gelisah karena dia tidak bisa lagi merawat, memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia tidak lagi bisa mengontrol kualitas pelayanan adik-adiknya dalam melayani anak-anak. Dia mungkin gelisah dengan masa depan anak-anak yang mau mengikuti Kristus secara radikal sebagai awam ini. Kegelisahan-kegelisahan yang bukan karena kegelisahan iman, tetapi kegelisahan karena hal-hal yang sederhana. Ini yang saya tafsirkan pada Ibu Tris. Tetapi kiranya dari antara Anda dan banyak yang kiranya mengenal betul-betul Ibu Tris. Karena itu saya meminta Ibu Sisil Rukiah untuk mungkin memberi beberapa sharing kesaksian tentang hidupnya bersama dengan Ibu Tris, apa yang dia kenal berkenaan dengan Ibu Tris. Kepada Bu Sisil Rukiah dipersilahkan. Salam. Yang kami hormati Romo Astanto, Romo Adi, dan para suster serta umat sekalian yang kami cintai. Perkenankan kami men-sharingkan pengalaman pribadi dengan Suster Tris, dengan ibu yang dikenal dengan Ibu Tris, yang pada waktu itu di Jakarta tahun 2002 sampai 2012. Bu Tris adalah sosok pemimpin yang tegas, ulet, dan kreatif. Ketika di Jakarta, tugas di Prapanca, dan sebentar itu langsung mendapatkan hal di mana Prapanca harus segera keluar karena waktunya sudah habis. Bu Tris kemudian mengurus dan mencari rumah bersama dengan kami yang ada di Jalan Lebak Bulus hingga dipakai sampai sekarang. Tahun berikutnya, Ibu mengurus pembangunan di Cirende, di daerah Pamulang, dan berikutnya lagi Ibu membangun Cilincing, yang dimana di daerah Cilincing ini adalah untuk pelayanan masyarakat CPR,
anak-anak yang berkebutuhan khusus, orang-orang berkebutuhan khusus yang ada di Cilincing, yang dilayani di sana, yang di daerah pinggiran laut. Berikutnya Ibu membangun daerah Citra Raya, yang mana rumah itu hibah, tanah itu hibah dari Ciputra Group, dan bersama dengan para donatur dan berkasih membangun di sana sampai sekitar 3 rumah. Selanjutnya terus di mana bakti luhur yang ada di Ciputat, yang mana sudah dibangun, sudah dipakai anak-anak dan Alma kurang lebih 20 tahun, harus tergusur. Yang pada waktu itu Romo Jansen almarhum juga sudah sakit-sakitan dan ditugaskan ke Suster Julia, juga Suster Julia yang almarhum juga sakit-sakitan. Putris harus pontang-panting dari Malang ke Jakarta. Pengurusan tidak mudah karena Romo Jansen sangat cinta sama anak-anak dan keluarga besar Alma, karena pembangunan di sana pun 20 tahun sebelumnya juga tidak mudah karena hidup bersama dengan umat yang mana kita adalah minoritas. Gereja paroki Pamulang pun belum ada, sehingga waktu itu dipakai untuk misa untuk umat di paroki Barnabas. Dan selanjutnya harus tergusur, dan digusur pun bukan ganti untung tetapi ganti rugi. Tidak mudah karena Romo selalu mengatakan, jangan kamu harus menentang pemerintah karena kita ini mengurus anak-anak negara, dan anak-anakmu akan kemana, karyawanmu mau kemana, kamu tidak akan mendapatkan tenaga, dan karyawan pun akan pada pergi karena terlalu jauh di tempatnya di mana jika ada di Ciputra. Suster Tris selalu dengan kondisi yang sudah senior, sangat senior, dalam perjalanan, dalam fisik pun ada gangguan, namun Suster Tris tetap harus mendampingi kami karena kami juga tidak mampu, karena kami juga mengurusi anak-anak. Bagian kami adalah dengan anak-anak luar biasa yang harus ngurus sekolah. Jadi saya harus ngurusin sekolah, ada 2 tempat, baik Provinsi Jawa Barat, Provinsi baru juga di Serang, Banten, dan Jakarta. Suster Tris tetap terus memperjuangkan sampai penggusuran. Sudah Biko datang aja, tempat yang baru yang sekarang anak-anak pakai, pindahan dari Ciputat ke Parung, yang mana Parung juga umat yang radikal yang tentu saja tidak mudah. Sampai sekarang pun umat Parung belum punya gereja. Tapi puji Tuhan akhirnya Parung bisa kita pakai sampai sekarang. Malam hari kita sering pergi sama Suster Tris yang sudah senior, harus menghubungi para relawan juga pemerintahan yang negosiasi untuk tetap dipertahankan. Dan akhirnya Bu Uni yang selalu setia mendampingi Suster Tris yang saat ini datang juga akhirnya dengan perjuangan yang begitu besar, tentu saja karena Tuhan yang berkarya, akhirnya Ciputat bisa, sehingga Parung bisa dipakai sampai sekarang. Sungguh kami merasakan bahwa sosok Bu Tris terkenal dengan ibu pembangunan. Kami terima kasih Bu Tris yang sudah dididik untuk bagaimana yang sudah diberikan kepada kami. Maafkan kami karena selama ini kami belum buat apa-apa terhadap ibu.
Dan maafkanlah kami semua. Selamat jalan Putris, selamat berpisah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sisil yang kiranya memberi data kepada kita, mungkin kegelisahan itu yang dimiliki oleh Ibu Tris. Erik Erikson itu mengatakan bahwa pada saat orang usia 50 ke atas, dia berada pada taraf generatif. Orang yang kalau orang biasa generatif itu diungkapkan dengan punya anak, anaknya mulai dewasa, dan inilah kebanggaan dia. Untuk biarawan-biarawati biasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita produksi, apa yang kita bangun dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi harap diingat bahwa kadang-kadang hal itu menimbulkan kelekatan tertentu. Maka kalau menurut psikologi ini, kalau kita menghasilkan sesuatu dan kita gelisah terhadap masa depan dari apa yang kita bangun, itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi kata-kata saya, lepaskanlah ibu, meskipun membawa reaksi pada trembling, pada gemetarnya tubuh. Tetapi 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, kita mendengar bahwa ibu akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Saya yakin, saya menafsirkan, ibu benar-benar rela melepaskan apa yang dia rasakan dan dia percaya kepada penyelenggaraan ilahi, bahwa semua yang menjadi komitmennya selama kepemimpinannya, selama hidupnya akan diatasi sendiri oleh Allah lewat orang-orang muda yang mengikuti dia. Karena itu para saudara, inilah pelajaran yang kita peroleh dari kesaksian hidup Ibu Tris. Dia sungguh-sungguh merela melepaskan dari apa saja yang dia buat karena dia percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Dia percaya bahwa Tuhan akan melanjutkan karya-karya itu lewat orang-orang yang muda, orang-orang yang ada di Alma sampai saat ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kesedihan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang menjadi surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Untuk saudari kami, Ibu Teresia Sutinem Alma, semoga diampuni segala dosa dan kelemahannya, serta berbahagia dalam terang dan damai kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga yang berduka, semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan oleh penghiburan Roh Kudus
dan diteguhkan dalam iman akan kebangkitan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua orang beriman yang telah meninggal. Semoga Allah mengasihi semua jiwa yang telah mendahului kami dan menghantar mereka ke dalam kedamaian abadi. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kita yang hadir di sini. Semoga kita yang masih berziarah di dunia diberi hati yang bijaksana dan setia mempersiapkan diri bagi kehidupan yang kekal. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga teladan hidup saudari kami, Ibu Teresia Sutinem Alma, menjiwai hidup kami untuk semakin mencintai sesama yang miskin dan menderita. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan untuk keselamatan saudari kami Ibu Teresia Sutinem Alma. Kami percaya Engkau penuh kasih dan setia menepati janji-Mu. Perkenankanlah kami semua kelak bersatu kembali dalam kerajaan surgawi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari kemurahan yang kami menerima yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari kemuliaan usaha manusia yang bertanakan dari Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari perbuatan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat yang Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan kekal saudari kami Ibu Teresia Sutinem Alma. Semoga ya Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Santus Dominus Deus Sabaoth, plenius gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Ya Tuhan
dan umatmu menanti penuh iman dan maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Henrikus bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berimpun di sini, Bapa yang Maha Rahim. Persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Teresia Sutinem yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya. Ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dia sepanjang masa dan memenuhi Engkau tiada henti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Para saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
biarkan dunia peluk jiwaku yang lemah. Nanti aku tiba di rumah Bapa di surga, pegang tanganku. Nanti aku tiba di rumah Bapa di surga, Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada perayaan Ekaristi ini, Engkau telah meneguhkan iman kami akan kasih dan janji keselamatan-Mu. Kami menyerahkan saudari kami Ibu Teresia Sutinem Alma ke dalam tangan belas kasih-Mu. Terimalah dia dalam damai dan sukacita abadi bersama para kudus-Mu. Kami mohon hiburlah keluarga yang ditinggalkan, kuatkanlah mereka dalam pengharapan akan kebangkitan, dan dampingilah kami semua agar tetap setia mengikuti Kristus hingga akhirnya Engkau memanggil kami ke dalam rumah-Mu yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Para saudara, kini kita akan memberkati jenazah, memberkati bunga dan tanah. Baru setelah itu kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saudari sekalian,
Tuhan telah memanggil saudari kita Ibu Teresia Sutinem Alma. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selamanya. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar saudari kita Ibu Teresia Sutinem Alma kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, sudilah Engkau mendengarkan seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ya Tuhan ada pengampunan dosa, agar semua orang mengabdi kepadamu dengan hati yang gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan, jiwaku percaya akan sabdamu. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ya Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada padamu. Terimalah dia ya Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong Ibu Teresia Sutinem Alma ini, dan hantarlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus membantumu, menyambutmu, sebab dialah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat mengiringi dan menjemput engkau ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan berilah dia, Ibu Teresia Sutinem Alma, istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu, Ibu Teresia Sutinem Alma, telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon,
utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya agar dia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pemberkatan tanah. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah tanah ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pemberkatan bunga. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu, Ibu Teresia Sutinem Alma, yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan pada hamba-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk, kita mendengarkan beberapa pengumuman dan sambutan. Sambutan yang pertama, kami beri kesempatan kepada keluarga, kepada yang mewakili kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, para romo, suster, bruder, father, pimpinan Alma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mohon izin, saya memberanikan diri berdiri di sini untuk mewakili keluarga besar kami dan mengaturkan suasana hati dan perasaan kami, serta membacakan pesan dari Romo Ignatius Wardi Saputro SY yang saat ini masih bertugas di Roma dan tidak bisa hadir untuk memberkati jenazah Ibu Teresia Sutinem Alma. Mewakili keluarga, Romo Wardi Saputro ingin memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu keluarga besar kami. Suster Teresia
Sutinem Alma telah begitu lama menderita sakit, tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak pada saat ini telah berpulang ke hadapan Tuhan. Budi Tres, begitu kami menyebut nama Suster Teresia Sutinem, beliau adalah pribadi yang menjadi tuntunan kami. Tempat kami bertanya, meski sangat sibuk dengan tugas pelayanannya, Budi Tres selalu punya waktu untuk menyapa dan menasihati kami, keponakan dan cucu-cucunya. Seringkali dilakukan lewat WA atau langsung berbicara saat beliau berkunjung ke keluarga kami. Beliau termasuk yang suka ngobrol dengan kami bila bertemu. Padahal kami tahu beliau begitu lelah dan capek. Di saat seperti sekarang ini, kami merasa kehilangan seorang ibu dan panutan. Hati kami sesak namun tidak berdaya. Pada saat yang sama, di hati kecil kami juga lega dan bersyukur karena kami memiliki Bude yang sangat pengertian dan bijaksana. Lega karena Bude sudah dibebaskan dari penderitaan pada bulan-bulan terakhir hidupnya. Beliau tanggung dengan sabar. Kini Bude sudah meninggalkan kami. Kami hanya menyerahkan Bude kepada kerahiman Bapa di surga. Sekali lagi, pada kesempatan ini, kami mewakili keluarga mengaturkan banyak terima kasih. Pertama kepada Institut Sekuler Alma yang telah menerima Bude sebagai anggota Alma dan memperkaya dengan berbagai pelayanannya. Terima kasih kepada Romo yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi pemberkatan jenazah pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada komunitas Alma dan semua anak binaan yang memberi banyak kesempatan belajar menjadi pelayan dan ibu yang baik dan bijak. Ibu Tres sangat mencintai anak-anak asuhnya hingga akhir hidupnya. Terima kasih juga kami aturkan kepada pihak rumah sakit, para dokter dan tenaga medis lainnya yang telah merawat Bude hingga beliau dipanggil Tuhan, dan masih banyak pihak yang telah berbuat banyak kebaikan pada Bude sejak sakit hingga wafatnya pada hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga memohonkan maaf kepada Romo, Suster, Bruder, pimpinan Alma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bila semasa hidupnya, Ibu Teresia Sutinem melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya, kiranya sudilah Bapak, Ibu, dan semua hadirin untuk memberikan ampunan. Semoga Bapak yang Maha Rahim membalas kebaikan hati saudara-saudari semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama keluarga besar. Kami memohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam kami menyampaikan. Kami juga memberikan pesan yang terakhir bahwa pada tanggal 3 Desember ini adalah Hari Disabilitas Internasional sesuai dengan apa yang dihendaki oleh Suster Teresia Sutinem dalam pengabdiannya. Semoga pada tanggal ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan berkah dalam. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Pimpinan Umum Alma Putri kepada Ibu Sisilia Suratmi Alma. Kami persilakan. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang telah mencurahkan cintanya teristimewa kepada Ibu Tres Sutinem
yang saat ini harus kembali ke pangkuannya. Terima kasih juga atas kasih Allah yang dialirkan kepada para gembala kami, mulai dari Bapak Uskup sampai para pastor di mana kami berada, dan teristimewa oleh Bapak Uskup yang kemarin juga memberkati beliau. Terima kasih juga untuk keluarga yang telah merelakan Ibu Teres Sutimen untuk menjadi pelayan kasih di dalam Alma. Dan terima kasih untuk seluruh yang hadir saat ini dan juga seluruh anggota Alma dimanapun berada, rekan kerja IPI, Bakti Luhur dimanapun berada, yang sudah menorehkan kasih juga kepada anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih untuk perjuangan-perjuangan, mulai mungkin untuk keluarga, mulai beliau kecil sampai saat ini. Untuk siapapun yang pernah berjumpa dengan Ibu Teres, yang melihat dan merasakan kasih, sampai pada akhir perawatan yang juga berikan kepada beliau sampai akhir hayatnya. Kalau boleh saya mengatakan, saat ini adalah perayaan kasih. Perayaan kasih yang sudah dicurahkan oleh Allah Bapa dalam diri Yesus dan dengan kekuatan Roh Kudus kepada kita semua. Dalam misa ini kita menyerahkan kasih itu kepada Bapa. Di dalam perayaan ini kita boleh bersyukur, kita boleh mengalami kasih walaupun kecil. Mungkin percikan atau tetesan, atau mungkin semburan, atau mungkin hujan lebat seperti hujan lebat kasih itu. Ini semua mengumpulkan kita sekarang, sehingga dari saat ini, dari perjumpaan kasih ini boleh mengangkat kita bahwa sekecil apapun kasih kita tidak sia-sia di tangan Tuhan sampai kita dipanggil pulang ke hadirat-Nya. Maka mari kita juga mengembangkan kasih itu. Mungkin adik-adik belum kenal Bu Teres ya, tapi lewat kesaksian yang ada bisa mengerti tentang kasih itu. Dan itulah panggilan kita. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Dan itulah yang harus kita lewati dengan keluh kesah, dengan mungkin tetesan air mata, dengan tetesan peluh, dengan penderitaan. Namun saat ini kita tahu bahwa penderitaan sebesar apapun adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Seperti yang Bu Teres mengatakan, menuliskan dalam motonya, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saat kematian ini sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Dan ini saya kira juga merupakan mimpi kita di saat kita dipanggil Tuhan. Mungkin juga merupakan kebanggaan kita bahwa sekecil apapun kasih kita
membawa kepada kebahagiaan. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kasih yang telah ditorehkan kepada kita lewat pengalaman dan lewat pengerasulan, lewat pelayanan Putris kepada kami. Terima kasih Putris. Dan juga terima kasih atas tetesan atau mungkin percikan atau mungkin semburan atau mungkin hujan lebat kasih dari para romo, dari saudara-saudara sekalian, dari para suster yang hadir ataupun tidak hadir, karena dengan demikian kita boleh mempunyai pengharapan hidup yang lebih aman, hidup yang lebih baik, walaupun sekarang kita harus menderita. Namun penderitaan itu tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan torehkan kepada kita, yang Tuhan sudah tanamkan kepada kita. Maka sekali lagi terima kasih atas segala cinta, atas segala perhatian, atas segala sesuatu yang diberikan untuk kasih demi anak-anak kami. Dan Romo Jansen hanya mengatakan untuk kasih itu mengasihi untuk mengasihi, melayani untuk melayani. Maka kami juga mohon doa supaya kami sanggup mengasihi untuk mengasihi, melayani untuk melayani. Terima kasih. Semoga kasih Tuhan juga selalu melingkupi perjuangan Bapak Ibu, perjuangan para suster, perjuangan para romo, juga para Bapak Uskup, sehingga mengalami aman sentosa hidup di dunia ini. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih kepada keluarga dan Ibu Sisil yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya mari kita kembali mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Silahkan tetap duduk dulu. Silahkan tetap duduk dulu. Para saudara Romo Adi sebagai pembina rohani, saya yakin mengalami hidup bersama dengan Ibu Tris justru pada saat-saat yang menegangkan dan sebagainya. Karena itu kita beri kesempatan kepada Romo Adi untuk mengungkapkan beberapa hal. Tidak banyak hal. Yang pertama tentu ikut berduka yang mendalam bersama seluruh keluarga besar Alma, istimewanya Alma Putri tentu saja. Memang saya bersama Bu Tris dan pada waktu itu masih ada Romo Jansen. Kalau tadi kesannya Bu Tris adalah pemimpin yang tegas, memang begitu dalam rapat-rapat. Ya, Bu Tris kadang-kadang juga mengatakan dengan tegas apa yang menjadi pemikirannya, walaupun yang dihadapi Romo Jansen. Namun demikian, pada akhirnya juga harus ada titik temu di antara Romo Jansen dan Bu Tris. Dan yang kerap saya dengar dari Bu Tris juga dalam rapat, keluhan kepada Romo Jansen, Romo, uangnya habis. Kalau sudah begitu, Romo Jansen tidak tahu gudang uangnya di mana, lalu dugaan saya, lalu dipenuhilah kebutuhan itu, antara ini seperti itu.
Nah, Bu Tris bagi saya juga orang yang asik, enak untuk diajak berbicara, baik yang serius maupun yang ngobrol gembira. Pada banyak kesempatan, pada waktu kalau kami makan atau sarapan bersama di atas, di Patmos, sarapan kami kadang-kadang sampai 1 jam lebih. Padahal makannya cuma sebentar, tapi ngobrolnya, cerita-cerita dari beliau mengenai awal-awal Alma, awal-awal beliau di dalam Alma, pilihan panggilan menjadi Alma, itu kisah-kisah yang bagi saya memberi gambaran lebih jelas bagaimana Alma itu. Dan beliau seperti kita tahu adalah pimpinan umum Alma yang ketiga ya. Itu yang juga harus bersabar ketika masih ada Romo Jansen melanjutkan kesabaran yang pernah dilakukan oleh Ibu Mujiah Ignatia dan Ibu Yulia yang juga sebagai pimpinan umum masih bersama dengan pendiri, dan itu tidak mudah, tetapi semua yang dikerjakan membuahkan hasil yang seperti kita lihat sekarang. Alma berkembang sangat baik, baik dalam keanggotaan, dalam karya, dalam wilayah perutusan dan pelayanan luar biasa. Semoga inspirasi dari Ibu Teresia Sutinam Alma ini kita lanjutkan dan semakin membuat karya Alma, karya bagi yang miskin dan difabel yang tadi sudah dikatakan oleh pihak keluarga. Kita semua diingatkan hari ini adalah Hari Difabel Internasional dan kita pas kehilangan Bu Tris. Semoga ini memberi ide, memberi semangat untuk melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Tris bersama seluruh Alma Putri. Bu Tris, selamat jalan. Jumpailah Tuhan yang kau abdi selama ini bersama pendiri, bersama seluruh anggota Alma yang sudah mendahului kami. Selamat jalan, hiduplah dalam kebahagiaan yang engkau harapkan dalam hidupmu di dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudari kita Ibu Teresia Sutinam Alma mendapat peristirahatan yang damai dan semoga cahaya abadi menyinari dia. Amin. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita mengantar Ibu Teresia Sutinam Alma dalam damai Kristus. amin.